Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 atas nama Abdul Rozak, Nur Aziza, Afri Rosana, dan juga Misbahul Ulum akan menjelaskan kajian tentang epistemologi, yakni tugas dari mata kuliah filsafat yang diampu oleh dosen Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Phil, M.Phil. Untuk yang pertama sendiri yakni pengertian epistemologi. Pengertian epistemologi yakni terdiri dari dua kata, episteme dan juga logos, dan berasal dari bahasa Yunani. Untuk arti episteme sendiri adalah pengetahuan dan kata logos sendiri berarti ilmu. Dan di sini epistemologi, ruang lingkupnya tentang hakikat sesuatu dan juga ruang lingkup pengetahuan dan pengandai-andaian. Dan secara terminologi, epistemologi sendiri adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Jadi di sini masalah utama sendiri dari epistemologi yakni tentang cara memperoleh pengetahuan dan juga bagaimana cara mengetahui kebenaran tersebut. Jadi contohnya seperti halnya rumah. Kenapa kok ini bisa disebut rumah? Apa ciri-cirinya sehingga benda tersebut bisa disebut rumah? Apakah benar-benar rumah penamaannya atau yang lainnya? Itu mungkin sedikit contoh dari kajian epistemologi. Mungkin untuk selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh saudari saya Nur Azizah. B. Objek kajian epistemologi. Objek kajian epistemologi sendiri adalah pengetahuan manusia. Persoalan epistemologi juga berpusat pada apakah yang ada di dalamnya. Problem asal pengetahuan atau origin meliputi apakah sumber-sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar, dan dengan cara apa kita dapat mengetahui. Problem penampilan yang meliputi apakah yang menjadi karakteristik pengetahuan, apakah dunia ini di luar akal, apakah dunia dapat diketahui. Problem mencoba kebenaran atau verification yang meliputi apakah pengetahuan kita itu benar, bagaimana membedakan kebenaran dan kekeliruan. C. Aliran-aliran epistemologi ilmu pengetahuan. 1. Rasionalisme. Rasionalisme ini adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasional atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan, sehingga dalam hal ini kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Maka dari itu, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Jadi, aliran ini menekankan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui dengan pasti mengenai berbagai perkara sejak lahir. 2. Empirisme. Empirisme adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang berdasarkan cara memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. John Locke mengungkapkan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya seperti catatan yang kosong atau tabula rasa. Dan di dalam buku catatan itulah kemudian dicatat pengalaman-pengalaman inderawi. Empirisme ini menekankan bahwasanya ilmu pengetahuan manusia bersifat terbatas pada apa yang dapat diamati dan diuji. Maka dari itu, aliran empirisme mempunyai sifat kritis terhadap abstraksi dan spekulasi dalam membangun dan memperoleh ilmu. 3. Kritisme. Kritisme adalah aliran yang berpandangan bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari luar atau data empirik, maupun dari jiwa atau rasio manusia itu sendiri. Aliran ini pada dasarnya berusaha untuk menjabatani perbedaan yang cukup tajam antara aliran rasionalisme dan empirisme. Pelopor aliran ini adalah Immanuel Kant. Dengan filsafatnya, Kant memiliki maksud untuk memugar objektivitas dunia dan ilmu pengetahuan. Agar maksud tersebut terlaksana, orang harus menghindari sifat sepihak rasionalisme dan sifat sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya, lepas dari segala pengalaman. Sedangkan empirisme mengira hanya dapat memperoleh pengenalan dan pengalaman saja.
Saya Misbahul Ulum akan menjelaskan tentang aliran-aliran epistemologi hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu realisme. Realisme adalah aliran yang berpedoman bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambar yang baik dan tepat dari kenyataan. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Realisme ini dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan ekstrim, idealisme dan empirisme. Yang kedua, empirisme atau idealisme adalah aliran yang berpedoman bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui oleh manusia itu terletak di luarnya. Idealisme merupakan tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Dalam artian, kategori dan gagasan eksis di dalam ruang kesadaran manusia terlebih dahulu sebelum adanya pengalaman-pengalaman indrawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.